Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan. Silakan untuk kembali saudara, shalom. Apa kabar saudara? Nah itu luar biasa 2014. 2015 adalah tahun pelipat gandaan. Siapa yang percaya tahun pelipat gandaan? Lambaikan tangan saudara. Jadi waktu ditanya, apa kabar saudara? Jawab luar biasa, dahsyat, ajaib. Semua latihan sama-sama. Mulai sekarang kalau tanya, luar biasa, dahsyat, ajaib. 1, 2, 3. Dahsyat, ajaib. Aduh, belum semua. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Luar biasa, dahsyat, ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya tanya buat saudara semua. Tolong dengar baik-baik. Apa kabar saudara? Dahsyat, ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Pasti yang luar biasa, pasti yang dahsyat, pasti yang ajaib terjadi dalam hidup saudara semuanya. Saya senang saya bersama saudara kembali. Bawa salam sejahtera di jemaat yang Tuhan percayakan kami mengembalakan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya bersama istri saya. Kali ini berdua saja, anak-anak tidak ikut. Tapi anak-anak mendengarkan live streaming saudara di Indonesia. Rupanya Amerika, Indonesia dekat sekali saudara-saudara. Sedekat iPad dan iPhone Anda saudara. Memang biasa saudara-saudara, kalau anak-anak kan sekarang suka iPad. iPhone. Kalau ibu-ibu suka iPad. Nah bapaknya IP saudara-saudara. Oke. Saya kali ini datang berdua saja dan saya bersuka cita saudara-saudara. Tahun lalu waktu saya datang melayani di Philadelphia ini, saya punya anak 3, Gabriela, Kevin, dan Angel. Kevin saudara-saudara waktu dia pulang dari Philadelphia di AG dan di dewasa muda ya, Pro M ya istilahnya jam 7 malam, dia dilawat Tuhan luar biasa. Dia gak pernah alami seperti itu, saya gak pernah lihat anak saya Kevin, anak laki satu-satunya itu dilawat Tuhan luar biasa saudara-saudara. Saya mau katakan buat Anda dan saya ada di tempat gereja Tuhan yang luar biasa. Karena di sini ada kebangunan rohani, api benar-benar. Saya nggak nama-namain saudara, saya mau katakan dengan jujur saudara. Kevin anak kami itu pendiam. Bahasa Ibraninya nih gak ditutup, gak muni saudara-saudara. Itu yang nerjemahkan pusing saudara. Apa, what the meaning tidak ditutup, tidak muni saudara. Serius saudara, Kevin itu kalau kakaknya, adiknya itu suka nyanyi, suka biasa memuji, menyembah, memimpin pujian. Tapi Kevin itu sekalian saudara-saudara pasti tahu saudara-saudara. Kevin itu saudara-saudara kalau dikasih mic saudara-saudara, habis kakaknya ngomong, adiknya ngomong, kita ngucapin selamat Natal, selamat tahun baru, selamat Paskah, selalu dia idem, Tuhan memberkati. Ya situ, dan dia selalu kalau dibawa saudara-saudara ke waktu saya ingat waktu anak-anak mau remaja saudara suruh dia bayar sama mamanya bayar di kantor di tukang itu saudara. Kalau kita makan di kasir begitu dia selalu keringatan saudara. Susah sekali bayar di sana saudara. Dia penakut sekali. Dia nggak mungkin saudara. Anda tahu? Untuk jadi lawat Tuhan di sini. Ya anak-anak muda dan penuh Roh Kudus di jamaah Tuhan saudara. Saya mau ngomong di mimbar yang kudus ini. Anda harus tahu, Anda harus ngerti. Rumah Tuhan ini adalah rumah Tuhan yang dapat karena mujizat Tuhan. Saya percaya di sini ada mujizat Tuhan tanpa batas. Apa yang terjadi setelah dipenuhi Roh Kudus setiap kami pulang lewat JFK Airport saudara. Dan waktu kami take off saudara 1 jam. Jadi posisi duduknya kami dapat 2-4-2. Saya dapat posisi kursi 4, saya, istri saya, Gabriela, Angel, saudara. Nah ini lorong, ini Kevin. Sebelah Kevin orang bule, saudara-saudara. Nah tiba-tiba waktu 1 jam take off, lagi tidur-tidur ayam. Bahasa Inggrisnya chicken sleep, saudara-saudara. Ya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dia dengar suara Tuhan. Sekarang waktumu belajar firman lebih. Dia kaget saudara. Dia sama siapa? Sebelah orang bule lagi tidur. Dia lihat kiri bapaknya lagi tidur-tidur ayam chicken sleep saudara. Anda tahu? Tuhan ngomong gini, belajar dari papamu. Minta belajar firman. Saudara tahu? Anda enggak? Itu sesuatu yang enggak mungkin saudara. Kenapa saya katakan enggak mungkin? Karena orang kalau enggak biasa di mimbar, ini hot seat saudara-saudara. Anda harus tahu. Itu enggak gampang. Ada orang coba pegang mic saudara di mimbar begini saudara-saudara. Ya,
Orang Manado bilang susu tupuri, saudara, bergetar-bergetar, saudara. Anda tahu, saudara, singkat cerita, dia ngomong, Pak, nyu mau belajar khotbah. Saya kaget, saudara. Saya ngomong, serius kok? Iya. Saya pikir salah makan obat dia, saudara-saudara. Ternyata enggak, itu Roh Kudus bekerja. Akhirnya saya suruh dia belajar, saya ajarin dia belajar firman nyusun khotbah. Kan perjalanan dari New York sampai ke Narita, itu hampir belasan jam. Setelah saya ajar hampir sejam, dia dapat, kami istirahat saudara-saudara. Dia enggak tidur saudara semalam. Dia setelah belasan jam dia sampai lain di Narita, dia ngomongin, Pak, Nyu udah dapat 5 khotbah. Nyu siap khotbah. Diut. Saya surprise saudara. Wah ini rupanya urapan Philadelphia mantap saudara-saudara. Anda tahu saudara-saudara, yang luar biasa Tuhan bekerja saudara. Dia ngomong serius. Landing di Jakarta, kami pulang ke Balikpapan karena meskipun dia stay di Jakarta di college-nya. Saudara-saudara dia kuliah di college saudara dan selesai saudara dia waktu itu liburan kami pulang. Dia minggunya khotbah di youth saudara. Saya pikir 15 menit, 20 menit itu mamanya datang, kakaknya datang, adiknya datang. Direkam saudara-saudara 15 menit. Bukan selesai 15 menit, 20 menit, 30 menit. 1 jam dia khotbah saudara. Anak-anak muda dilawat Tuhan, dijamah Tuhan luar biasa. Dan setelah itu khotbah lagi minggu berikutnya dia dijamah Tuhan. Anda tahu 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir ini. Dia di Jakarta saudara. Dia selesaikan kuliahnya di UPH, Karawaci saudara. Anda tahu dia diundang 2 minggu ini saudara khotbah di satu gereja di Cijantung. Kalau Anda tahu Cijantung itu tempatnya Kopassus saudara-saudara. Dan Anda tahu dia khotbah. Dia baru usia 17 mau jalan 18 tahun saudara. Jadi pakai Tuhan saya diundang khotbah di anak-anak muda. Di Duta Injil saudara. Saya khotbah dia kesaksian. Saya khotbah kan anak saya tinggi gagah gitu kan. Ganteng kan siapa pabriknya kan saudara-saudara. Ya, Anda tahu saudara. Saya khotbah dia kesaksian. Selesai saya atakol anak muda maju saudara. Saya tumpang tangan anak muda nangis sudah. Waktu Kevin tumpang tangan anak muda di jamaah jatuh. Pak. Saya kaget. Wih, bapaknya tumpang tangan kurang sakti saudara-saudara. Anaknya jauh lebih sakti saudara-saudara. Anda tahu itu kuasa Tuhan. Itu mujizat Tuhan. Dan saya percaya Anda semua dapat mujizat Tuhan. Yang dahsyat, tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Iya saya tanya, selesai kuliahnya. Mau ke Yudi di mana? Dia kata enggak Pak. Kevin mau Bible College, Bible sekolah teologi. Dia mau jadi hamba Tuhan. Dia mau melayani Tuhan. Dia tahu panggilannya, saudara. Saudara tidak ada kebahagiaan lain dari setiap kita orang tua. Selain kita mau belajar, mewariskan buat anak-anak kita berkat yang bukan berkat materi, berkat kerajaan surga yang tidak pernah habis. Pagi ini saudara, saya ajak kita belajar dari seorang namanya Abraham. Tema firman Tuhan hari ini Abraham dan Lot. Siapakah Abraham? Siapakah Lot? Anda harus tahu hidup ini sebuah pilihan saudara-saudara. Anda gak bisa milih satu orang, pilih 2 tempat. Tidak bisa. Anda harus pilih ikut Tuhan sungguh-sungguh. Atau Anda tidak ikut Tuhan. Banyak orang selalu kompromi dengan hal tertentu. Banyak orang selalu bicara, kalau di gereja ya kita kayak malaikat lah. Haleluya, haleluya. Keluar gereja kita haleluya, di rumah halilintar, saudara-saudara. No, Anda harus ngerti di gereja Anda harus hidup benar dengan Tuhan. Di luar gereja Anda harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yesus berkata, jika engkau mau ikut aku, engkau sangkal dirimu. Pikul salibmu tiap hari. Dan ikut Yesus. Kalau engkau berkata Yesus Tuhanmu. Kalau engkau berkata Yesus Raja dalam hidupmu. Hidupmu harus seperti Tuhan dan Rajamu. Saya mau berkata di marketplace dibutuhkan orang benar. Yang hidup mengasihi Tuhan. Hidup cinta akan Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita buka Alkitab kita membaca bersama-sama. Kitab Kejadian pasal 12. Tolong Alkitab dibantu. Jangan PowerPoint dulu, kasih Alkitab. Kejadian 12 ayat pertama mulai, saudara.
Apa kata Alkitab tentang Abraham itu? Apa kata Alkitab tentang Lot itu? Saya berdoa semua seperti Abraham di akhir zaman. Saudara menjadi Abraham di kota Philadelphia. Anda menjadi Abraham di bangsa ini. Karena Abraham dipanggil, dipilih Tuhan keluar dari kaum suku bahasanya. Untuk pergi sebuah bangsa yang namanya Promised Land. Anda tahu? State ini adalah dreamland bagi banyak orang. Tanah mimpi. Tapi setelah sampai di sini, Anda kaget. Not same your dream. Ya kan? Anda harus tahu, saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa. Lihat apa yang Tuhan katakan pada Abraham. Kejadian pasal 12 ayat pertama mulai sampai ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun, lihat, Lot itu keponyaannya, bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. 5. Abraham membawa Sarah istrinya, dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda didapat mereka dan orang diperoleh mereka di Haran. Mereka bergerak ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. 6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yang di pohon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. 7. Ketika Tuhan menampakkan diri pada Abraham dan berfirman, aku memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. 8, 2, 3. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemah dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. 9, 2, 3 kita baca. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia bergerak di tanah Negeb. Yang percaya firman Tuhan ya dan amin, sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hatinya. Berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Sudah harus tahu, orang yang dipanggil, dipilih Tuhan adalah Abraham, bukan Lot. Lot adalah keponakan. Lot adalah orang yang mendampingi Abraham. Tetapi Anda harus mengerti, saudara-saudara, karena Abraham, Lot itu jadi diberkati. Lot jadi kaya. Alkitab berkata demikian. Tapi ingat baik-baik, saudara-saudara, kekayaan itu bukan tujuan kita. Banyak orang menganggap kekayaan itu tujuan. Akhirnya dia pikir semakin banyak uangnya, semakin banyak asetnya, semakin banyak apa yang dia miliki, dia akan bahagia. Dia akan bisa mengalami satu kebahagiaan dalam dirinya. Memang uang US dollar bisa membeli banyak kesenangan. Banyak hal kita bisa beli dengan uang kita. Tapi banyak hal kita tidak bisa beli dengan uang kita. Anda harus ngerti itu. Uang bukan segalanya. Harta kekayaan bukan segalanya. Tapi Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau sampaikan pesan ini jelas. Saudara. Saya berdoa Anda bukan lagi Lot. Tapi Anda adalah Abraham. Abraham adalah orang pilihan Tuhan. Abraham adalah orang yang tahu panggilan dan destiny yang Tuhan panggil dalam hidupnya. Lot hanya dompleng. Lot hanya nempel. Tapi Lot tidak pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Banyak orang, saudara-saudara, dipikir ikut Yesus dia bisa bahagia. Dipikir ikut Yesus dia bisa sungguh-sungguh mengalami yang namanya dapatkan segalanya. Betul. Engkau ikut Yesus, engkau bahagia. Tapi engkau akan lebih bahagia. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus.
Saya berdoa jemaat ini levelnya naik. Bukan sekedar Anda ikut rame. Bukan sekedar Anda orang Kristen biasa yang beribadah tiap hari Minggu. Saya katakan buat Anda semua. Anda harus jadi orang Kristen yang hidup benar di hadapan Tuhan. Karena akhir zaman ini yang jahat tambah jahat. Yang cemar tambah cemar. Tapi haleluya. Yang benar tambah benar. Yang kudus tambah kudus. Saudara kenapa? Karena Anda ngerti saudara, dunia ini sudah sedih sekali dan mengerikan sekali apa yang terjadi saudara-saudara. Dan di negara-negara tertentu termasuk di negara ini diizinkan menikah sejenis. Laki sama laki, wanita dengan wanita saudara. Bayangkan kumis ketemu kumis saudara-saudara. Tapi awal Januari saudara 2015 di Inggris. Anda bisa lihat, saya kaget waktu lihat foto dan videonya saudara. Lihat, ini mengerikan sekali. Bukan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Seorang laki-laki menikah. Pemberkatan nikah sama seorang pendeta, pastor. Saudara-saudara, berkatan nikah manusia, laki-laki dengan Blackie. Bayangkan itu kalau Blackie ketemu orang Manado di Tokino. Yang nerjemahkan pusing saudara-saudara. Ya, pokoknya kalau nerjemahkan pusing, time to living saudara. Nah, akhirnya apa yang tadi Bapak Ibu sekalian? Itu saya lihat, saya shock saudara. Bayangkan. Laki-lakinya ditanya sama pendetanya. Apakah engkau mengasihi pasanganmu? Dan siap mencintai dia seumur hidup? Ya, saya berjanji. Sebelahnya tanya, apakah engkau Blackie Scooby-Doo? Mengasihi pasanganmu? Ho, ho, ho. Anda bisa bayangkan. Ini dunia yang kita hidupi sekarang saudara-saudara. Moral udah hancur. Manusia sudah tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Menganggap levelnya selevel itu saudara. Yang Anda mengerti saudara-saudara. Di Indonesia semua yang terbang dimakan kecuali pesawat terbang. Semua yang merayap dimakan kecuali kereta api saudara. Saya ini tinggal pelayanan di Kalimantan. Udah tahu Borneo, Kalimantan itu masih ada orang asli Dayak. Yang kami terus injili mereka, puji Tuhan. Kami hari Minggu ada 8 kali ibadah. Saudara, ada 6 ribuan jemaat yang Tuhan percayakan buat kami. Tapi kami terus kirim misionari-misionari, kami latih anak-anak kepala suku, anak-anak Dayak asli. Kami latih mereka, kami didik mereka menjadi hamba Tuhan, misionari. Kami utus ke daerah-daerah, saudara. Kami nangis bersama mereka, kami ketawa bersama mereka. Hidup ini bahagia, bukan karena engkau memiliki banyak hal. Hidup ini bahagia kalau engkau jadi berkat bagi banyak orang. Dan membuat orang yang hidupnya bisa diubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya ketemu kepala-kepala suku asli Kalimantan, saudara. Anda pasti pernah dengar peristiwa kerusuhan etnis di Sagoledo, Kalimantan Barat. Di Palangkaraya, Sampit, Kalimantan Tengah. Anda lihat ada orang-orang tertentu yang potong kepala daripada orang-orang suku tertentu karena perkelahian suku saudara. Itu yang namanya mandor terbang. Saudara-saudara, panglima kumbang, panglima burung saudara-saudara itu betul-betul ada. Saya dengar berita itu, saya diajak satu kali doakan seorang. Seorang ini saudara, dia dikenal tukang potong kepala orang-orang zaman peristiwa itu saudara. Kepala suku ini. Anda tahu seluruh tubuh bertatu saudara. Saudara, saya tak didoakan, dia lagi sakit di rumah sakit. Dan lagi sekarat saudara. Anda tahu saudara, waktu saya datang ke sana dan saya mendoakan saudara. Saya lihat ini aromanya magis betul. Dan orang ini saudara, kalau potong kepala orang saudara-saudara. Maaf saudara-saudara. Bukan rahasia kalau Anda search di YouTube itu si Sampit. Itu ribuan kepala orang Madura dipotong. Dadanya dibelah, jantungnya diambil, dimakan hidup-hidup saudara. Ini salah satu pelakunya saudara. Saya kan juga jaga jantung saya cuma satu saudara. Kan saya gak punya serep saudara-saudara. Saya Anda ngerti saudara. Saya melayani orang seperti itu. Yang namanya kalau pelayan ke pedalaman saudara. Itu kalau mereka lagi manifestasi saudara. Kepala suku, orang-orang manifestasi. Itu roh jahat itu bermanifestasi. Ada yang seperti ular, ada yang seperti buaya. Makanya orang Dayak itu kalau naik pohon, itu kayak Spiderman saudara. Naik pohon 15 meter itu, sampai dia, oleh gitu saudara.
Saya naik pohon saudara-saudara. 2 meter udah bergetar saudara-saudara. Itu pohon besar sekali saudara. Anda tahu itu ada istilahnya ilmu cicak. Jadi mereka bisa nembak tek-tek. Jadi cuma bukan Spiderman. Di sana udah banyak saudara. Ya. Tahu bedanya Superman sama Cak Parman, tahu saudara-saudara ya. Ya, Spiderman, Superman itu cuma mitos. Cak Parman jual bakso di Surabaya. Itu bedanya. Nggak ngerti ya sudah. Nah, saudara apa yang terjadi singkat cerita? Waktu kami doakan mereka manifestasi itu gedung dari kayu yang besar. Mereka itu kalau manifestasi di gedung-gedung itu, mereka menempel di gedung. Tok, 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 begitu saudara. Jadi matanya terbalik, dia manifestasi, kerasukan. Dan dalam nama Yesus roh cicak, keluar. Jatuh, pak. Itu saudara. Keluar, pak, pak, saudara. Anda tahu saudara, yang namanya peperangan rohani hari-hari kami hadapi. Setan saudara yang kami hadapi itu face to face. Kuasa-kuasa kegelapan kami hadapi yang namanya santet itu face to face. Kalau di Philadelphia lain. Setannya pakai gambar saudara. Pakai lipstick, pakai eyeshadow. Ya kan? Itu penampakan yang lain saudara. Nah, singkat cerita saudara. Saya waktu doakan orang ini saudara. Saudara, saya lihat saudara matanya itu mata saudara pembunuhan luar biasa. Saya tanya dia, kamu siap untuk mati? Kaget saudara. Ternyata orang biasa potong orang juga takut mati. Jangan Pak ngomong mati Pak Pendeta. Saya takut Pak, tiap malam itu orang-orang yang saya bunuh itu, saya mimpi wajahnya Pak. Mereka menuntut nyawanya atas saya. Dia kata kamu siap mati. Enggak Pak, saya enggak berani. Siap buka hati terima Yesus. Meskipun dosa memerah seperti mesin gua akan diampuni Tuhan. Yang ngomong iya Pak. Persoalannya saya tahu Pak. Kami ini punya ilmu cukup tinggi. Tapi ilmu yang tertinggi menurut mereka adalah Tuhan Yesus. Karena mereka gak berani terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena waktu terima Tuhan Yesus ilmunya rontok. Anda tahu? Yang enggak, no choice. Kalau kamu gak terima Yesus, kau mati. Musuh orang begini mesti ancaman tegas. Saudara-saudara. Jangan kasih pilihan ganda saudara. Kasih no choice saudara-saudara. Anda tahu? Saya sampaikan itu, saya berkata, nggak bisa. Akhirnya singkat cerita dia bicara, iya Pak. Anda tahu seluruh tubuhnya itu bertatu dari muka, semua. Anda kasih tahu ya. Kadang-kadang orang sekarang pakai tato, itu kayaknya mode. Itu bukan mode. Ratusan ribuan tahun lalu orang pedalaman Dayak sudah bertatu. Bukan modern itu. Kan sekarang model pakai anting kan. Gak salah sih. Tapi orang Dayak beranting saudara-saudaranya. Jadi udah pedalaman. Saudara mohon maaf saudara. Yang gak ngerti ya sudah saudara. Anda tahu saudara. Akhirnya dia terima Yesus. Dia nangis. Dia berkata begini, Pak, saya gak pernah alami damai. Waktu selain saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya lihat sesuatu itu lepas dari tubuhnya seperti sebuah asap. Tinggalkan tubuh. Akhirnya dia sembuh. Beberapa hari kemudian keluar dari rumah sakit. Nah biasa kan, hidup yang lamanya muncul lagi. Diajak berkelahi, diajak berantem. Nekat dia, anak muda. Diancam saudara sama dia. Akhirnya dia lupa kalau dia sudah terima Yesus ilmunya rontok. Biasanya dia lawan orang puluhan gak pernah menang. Orang puluhan dipukul saudara-saudara. Pukul 1, 5 yang mental. Saudara. Kali ini saudara-saudara anak kecil melawan dia anak muda begitu. Dia berantem saudara-saudara. Dia lupa ilmunya sudah rontok. Dia coba pukul gak mempan saudara-saudara. Dia dipukul anak kecil. Knock out saudara-saudara. Kalau Anda ikut Tuhan, Anda jangan main-main. Milikilah Tuhan segalanya dalam hidup Anda. Akhirnya teman coba bawa ke Israel, dia dibuatkan paspor. Kepala suku kan gak punya kartu keluarga, gak punya akte kelahiran, kan dibuatkan paspor. Akhirnya diatur buatkan paspor. Anda tahu, itu imigrasi sampai bingung. Difoto beberapa kali, plus, blur terus saudara-saudara.
Dan kepala imigrasinya ngomong gini, nggak bisa buat paspor ini. Ini bukan manusia biasa. Katanya. Tapi Anda tahu kalau dia ketemu saya, dia peluk saya. Dia berkata, Pak, kebahagiaan yang sesungguh waktu saya terima Yesus. Dan saya adalah pengikut Yesus sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan tidak lihat siapa Anda. Tuhan gak lihat siapa Abraham di masa lalu. Tuhan gak lihat siapa hidupmu di masa lalu. Tapi hari ini keputusanmu harus benar. Seterusnya Anda harus benar bersama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama, Abraham itu siapa? Next, tolong buat poin saya. Abraham adalah orang pilihan Tuhan. Abraham, bagaimana Abraham itu? Kejadian 12 dan 13. Dia selalu mentaati firman Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan dimanapun dia berada. Dia mengutamakan ketaatan dan beribadah kepada Tuhan dengan mendirikan mezbah baginya. Kejadian pasal 12 ayat 1-8 tadi. Ketika itu Tuhan menambahkannya kepada Abraham dan berfirman. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikan situ mezbah bagi Tuhan. Yang telah menambahkan diri kepadanya. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Kejadian 12 ayat 8. 13 ayat 4 dan 18. Puncaknya. Sampailah mereka ke tempat dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu. Dan diletakkan mezbah di atas kayu api. Kejadian 22 ayat 8. Apa rahasia yang pertama? Kalau Anda mau mengalami seperti Abraham. Anda harus punya mezbah dalam keluarga. Banyak orang anggap enteng saudara mezbah keluarga. Ini penting saudara, suami istri bergandengan tangan. Suami istri sepakat berdoa. Saya mau katakan jujur saudara-saudara. Kenapa banyak doa tidak dijawab? Banyak orang mengalami pergumulan tidak dapat jawaban Tuhan. Karena dia gak pernah buat mezbah bagi Tuhan. Ya, Anda tahu mezbah ini penting saudara. Karena mezbah adalah portal antara manusia dengan Tuhan. Dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa Daud berkata, lebih baik aku 1 hari tinggal di pelataranmu. Daripada 1000 hari di rumah-rumah orang fasik. Karena Daud berkata kekayaan pangkat, takhta kerajaan Israel, kekayaan berlimpah-limpah itu tidak bisa membuat dia bahagia, saudara. Yang bisa membuat dia bahagia waktu dia bertemu muka dengan muka. Dengan kekasih jiwanya. Waktu dia buat mezbah keluarga. Sorry. Anda diberkati Tuhan, Anda terima mujizat Tuhan karena Anda punya mezbah. Suami istri berdoa bersama. Suami istri sepakat bersama berdoa. Kan sekarang ini banyak suami istri. Ya saya tahu saudara mungkin kerjanya tidak sama jamnya. Coba buat komitmen lah waktu berdoa bersama. Kadang suami istri ketemu punggungnya saja. Satu ke timur, satu ke barat. Bagaimana mau dapat berkat? Coba lihat baca Alkitab kita. Matius 18 ayat 18, 19, 20. Coba kita buka Alkitab kita. Tolong PowerPoint bantu saya. Matius 18 ayat 18, 19, 20. Katakan demikian saudara-saudara. Matius 18 ayat 18, 19, 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada kita. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara mau alami mujizat seperti itu? Doamu, imanmu, engkau punya kuasa, otoritas. Apa yang kamu ikat di dunia, terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia, terlepas di surga. Yang maksud saya katakan amin. Apa rahasia ayat 19? Baik-baik. 1, 2, 3 kita baca. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku di situ, aku ada di tengah-tengah mereka. Yang percaya katakan amin. Yang sudah tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus. Yang percaya katakan amin. Kenapa saya katakan demikian saudara? Banyak doa kita tidak punya kuasa karena Anda belum sepakat suami istri. Harus satu sepakat. Ada mezbah keluarga. Yang setuju katakan amin. 2 orang di dunia sepakat meminta pun dalam nama Tuhan.
Tuhan pasti memberikannya. Kata sepakat sama dengan komitmen. Semua katakan komitmen. 1, 2, 3. Covenant, ikatan. Bahasa Ibrani berit, saudara. Waktu engkau sepakat berdoa. Wow. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Berapa banyak suami istri udah gak sepakat lagi. Gak pernah doa sama-sama. Macam-macam Pak, pegang-pegang tangan. Doa-doa apa itu. Sudah ada what katanya saudara. Iblis tahu kalau Anda sepakat suami istri, mujizat akan datang, perkara ajaib terjadi. Yang percaya katakan amin. Makanya dia yang buat selalu gak akur suami istri. Lihat kan, waktu dulu pacaran kan, mau dapat dia, rayuannya luar biasa rayuannya. Kekasihku, cintaku, merpatiku, perkututku, empritku. Mawarku, kambojaku, kaktusku, gitu saudara. Tapi setelah nikah, kau. Kebanyakan makan RWC galak Anda saudara. Anda tahu? Maaf bapak-bapak, suami-suami. Wanita itu gak bisa dikasar. Sorry ya, banyak suami itu galak. Tapi di sini gak ada. Gak ada yang ngaku maksud saya saudara. Suami galak banget. Wanita itu gak bisa dikasar. Tuhan mencipta wanita itu dari tulang rusuk. Bukan tulang kepala dan tulang kaki. Dia tulang rusuk saudara. Coba lihat. Coba gak percaya bangun pagi setelah puji sembah mesbah keluarga. Saya lakukan. Saya cium pipi istri saya. Saya cium pipi kirinya. Saya cium jidat. Sayang kamu tambah cantik aja. Masa. Lebih baik kan kita puji istri kita daripada kita puji orang lain. Ada istri suami-suami gak pernah puji istrinya saudara. Kau, gendut kau. Bau ompol kamu. Itu istri gak akan berubah saudara-saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya, memakan buahnya. Lihat istri saya tambah cantik karena saya puji tiap hari. Meskipun sih dulu ibu-ibu kan. Waktu masih pacaran, waktu nikah pertama kan bau minyak wanginya kan. Cenal, blueberry, Tora Buds dan macam-macam, Tory Buds dan macam-macam dan bet-bet yang lain saudara-saudara. Ya kan, saudara wangi. Meskipun udah nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun tambah rempah-rempah. Minyak kayu putih, Gondopuro, Remason dan macam-macam. Itu lumrah saudara-saudara. Itu yang terjemahkan paling pusing kalau saya khotbah saudara-saudara. Nah, Anda tahu? Pujian itu bukan sekedar dari mulut. Tapi pujian harus dari hati. Wanita itu gak bisa dikasar, saudara. Cuma gak percaya istrimu lagi ngambek. Gak usah banyak omong. Datangi dia, dari belakang peluk dia. Dan kunci. Perhatikan baik-baik. Perlu dikunci, saudara. Karena sekarang banyak wanita-wanita pelihara kuku panjang. Dan dicat warna-warni. Itu senjata rahasia saudara. Karena kalau sana, itu bahaya saudara. Udah tahu? Setelah dipeluk, kunci. Langsung kuncilah. Supaya nggak kena jarak tembak. Yang nggak ketawa nggak ngerti nggak masalah. Tolong please kalau bahasa melaku semua khotbah itu core to duo ke atas Pentiumnya minimal. Jangan Celeron. Celeron tuh loading lambat. Titnya baru nanti malam. Tit. Itu menakutkan. Biasa jemaat itu yang diingat yang begini-begini saudara-saudara. Ya Anda tahu. Kalau Anda peluk. Sudah kunci. Terus ngomong begini. Sayang I love you. Maafkan ya. Tolong bergulatlah. 30 detik. 1 jam. Berkuatlah. Bertahanlah 2 menit. Bertahanlah 3 menit. Bertahanlah 4 menit. Menit yang keempat engkau akan lihat lawatan Tuhan terjadi.
mulai rontanya mulai menurun. Dan dia mulai belit kelima. Selesai semua. Maaf ya. Dalam rumah tangga itu diperlukan mengalah itu indah. Buat mesbah dalam keluarga. Maaf saudara. Kenapa hidup Anda gak terima yang terbaik dari Tuhan? Bukan Tuhan tidak sanggup memberikan. Buat mesbah. Buat mesbah bagi Tuhan. Banyak suami istri yang sudah lama gak gandengan tangan dan berdoa. Sepakat. Pulang tempat ini janji Tuhan. Saya mau mesbah keluarga. Saya mau sepakat. Saya awal tahun berdoa sama Tuhan sama istri saya. Doa saya gini, Tuhan beri jemaat pelayanan ke bangsa-bangsa. Saya gak minta lain Tuhan. Saya gak bisa wariskan apa-apa buat anak saya tiga-tiganya. Saya hanya minta Tuhan pakailah anak-anak saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat mereka berbeda dengan orang-orang seusianya. Anak-anak seusianya. Saya melayani Tuhan sungguh-sungguh. Beri saya warisan surgawi atas mereka. Nah saya dengar tadi kesaksian anak saya dipakai Tuhan, Kevin. Menyampaikan firman. Gabriela sekarang baru semester 3 di Fakultas Hukum UPH. Awal tahun ini Tuhan jawab doa saya. Tidak pernah nyangka, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan sediakan. Dia dipanggil, dia sekarang bantu MNC Group. Untuk salah satu unitnya, dia dibantu jadi legal. Tiap kali tanda tangan kontrak dengan para artis Indonesia, saudara. Itu baru semester 3, saudara. Yang itu impossible. Kan banyak, harusnya kan orang sudah lulus kuliah hukum baru bisa. Ini baru semester 3, itu karena favor perkenanan Tuhan. Nah saya yang ketiga, Angel, saudara. Angel ini memang beda. Bedanya kenapa? Karena anak ini cerdas sekali. Memang kakaknya cerdas, dia lebih cerdas sedikit. Kayak papanya, saudara. Tapi cantiknya kayak mamanya, saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia diberi karunia Tuhan suara yang baik. Kami ngomong nanti kalau Jakarta aja dia baru latihan vokal dan lain sebagainya. Tiba-tiba awal Maret kami diminta Impact Musik. Impact Musik itu sekarang rekaman rohani terbaik di Indonesia. Minta lewat mereka. Ada lagunya Jason. Mereka mau rekaman kompilasi semua artis-artis Indonesia yang bertobat sungguh seperti Asmiranda. Dan Jonas, saudara-saudara. Anda tahu Asmiranda itu sekarang cinta Tuhan Yesus. Dan mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Kan bukan karena suaminya. Tapi karena dia bertemu Yesus secara pribadi. Lagu rohaninya pertama aku cinta Yesus, saudara. Anda tahu? Dengan mereka yang hebat-hebat, Angel diminta nyanyi. Anda tahu waktu kami ke rekaman, pas kami Jakarta kami antar dia. Orang lain tuh rekaman tuh butuh, saudara, berhari-hari. Atau berjam-jam minimal. Tapi kali itu Angel cuma baru dengar lagunya. Itu perkenanan Tuhan. Doa kami dijawab oleh Tuhan. Dia dengar, dia langsung nyanyi. Dan langsung rekamannya benar. Cuma sedikit saja perbaikan. Dan saya ikut ngisi suaranya. Dan langsung selesai. Saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dan akhir Maret kemarin di launching itu saudara. CD-nya. Impact Musik saudara. Dan video klipnya sudah ada di YouTube sekarang. Dan udah ada di grupnya Impact Musik. Dan sudah mulai tayang di televisi di Indonesia saudara. So, live channel dan semuanya. Tadi yang kita nyanyikan terakhir sebelum masuk firman. Diam dalam rumahmu itu lagunya Angel, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita. Waktu 28 Maret kemarin, Angel ulang tahun 15 tahun. Saya sama istri udah lupa kejadian waktu dia usia 3 tahun. 12 tahun yang lalu. Minggunya tanggal 29, saya khotbah di Jakarta, di Tangerang, di GBWTC-nya Pak Wiryo Hadi. Dia ikut nyanyi. Tengah-tengah dia muji, nyembah Tuhan. Saya netes air mata sama istri, saya diingatkan Tuhan. Waktu Angel 3 tahun. Satu kali dia ngalami panas tinggi. Saudara, anak itu kalau panas tinggi ada yang keluar, tapi ada yang ke dalam. Dia tipikal yang panas tingginya itu ke dalam dan maaf saudara, dia ngigau.
Saudara, waktu dia ngigau panas dan tidak sadarkan diri itu bahaya sekali, saudara. Anda tahu, dari mulut Angel masih 3 tahun. Keluar bukan tangisan, ratapan. Tapi yang keluar dari mulutnya, pujian. Allah bangkit. Anda bisa bayangkan, anak lagi kondisi panas tinggi seperti itu. Dan ngigau, saudara, nggak sadarkan diri. Dipeluk, saudara, nyanyi, muji sembah Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Bayangkan, saudara. Itu istri saya ngomong amin, amin sambil menangis, saudara. Saya bawa mobil ngebut ke UGD, saudara, ke rumah sakit. Nangis, saudara. Tapi dari mulutnya tidak keluar tangisan, ratapan, yang keluar adalah pujian, penyembahan. Pujian, penyembahan. Sampai di UGD. Saudara berkata, ini anak lain dari yang lain. Justru dari mulutnya saya gak pernah dapati pasien seorang anak yang bisa bertahan kondisi panas tubuh yang seperti ini. Dan dia sudah gak sadarkan diri. Tapi dari mulutnya keluar pujian. Karena saya tahu waktu kita wariskan firman, wariskan mesbah keluarga, mewariskan firman, anak-anak kita pasti diberkati Tuhan. Bukan hidup kita yang diberkati Tuhan. Saya berdoa semua saudara akan mengalami itu. Tepuk tangan yang paling meriah. Pulang tempat ini komitmen Tuhan. Saya mau mesbah keluarga. Yang setuju katakan amin. Saya jamin waktu Anda buat mesbah keluarga, jalanmu bukan jalan biasa. Tapi jalanmu jalan kemenangan. 2 orang di dunia ini sepakat meminta ampun dalam namaku, Tuhan pasti memberikan. Saya melihat banyak keluarga-keluarga waktu sepakat, usahanya mengalami boom, terobosan dan diberkati oleh Tuhan. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin, yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Yang kedua, Abraham mengapa luar biasa? Apa bedanya Abraham dengan Lot? Yang kedua, saudara, cepat saja, juga dengan mengutamakan orang lain Lot. Kejadian 13. Anda bayangkan ini pamannya, Lot itu keponakannya. Abraham ngalah terhadap Lot. Wow. Ini gak gampang loh. Yang tua ngalah sama yang muda. Harusnya yang muda kalah sama yang tua. Tapi kenyataannya seperti ini. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-8 dari Kejadian 13. Pilihlah bila kamu ke kanan, aku ke timur. Abraham selalu mengutamakan kedamaian, bukan pertengkaran. Maka berkatalah Abraham pada Lot, jangan kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan pasti menang terhadap kejahatan. Dalam hidup pelayanan saya, saudara, saya menggembala puluhan tahun. Saya pernah alami kondisi-kondisi di mana saya difitnah orang, dicaci maki orang. Saya mau dibunuh demi Injil 2 kali, saudara. Tapi waktu saya seorang diam, seolah saya nggak bisu keluh, nggak bisa ngelawan. Air mata bisa mengalir, saudara. Kita ini dulu diajak kekerasan. Mantan berkelahi, saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan mau proses daging kita ini sampai habis. Sehingga hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup. Jangan anggap remeh waktu engkau diam dan jerah sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Waktu engkau mau nabur kasih, menabur pengampunan. Gak akan pernah kembali sia-sia, memang sakit. Tapi apa yang kau tabur pasti kau tuai. Istri saya jadi saksi hidup saya. Saya pernah pelayanan, saudara. Saya pernah rapat pengurus. Saya pernah diangkatkan meja, saudara, dibanting di depan saya. Kan saya mantan preman, saudara-saudara. Kayak begini gampang aja, 2-3 jurus gua lawan, mati dia, saudara-saudara. Tapi saya katakan, enggak Tuhan. Saya hambamu. Saya gak boleh ngelawan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menghancurkan daging dan ego dan sombong kita. Supaya hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup. Kenapa Anda gak pernah bisa menang dari amarah? Karena gak izinkan amarahmu diselesaikan oleh Tuhan. Kenapa Anda gak bisa menang dari sombongmu, egomu? Karena engkau gak pernah berkata, Tuhan saya gak mau lagi itu.
Kenapa Anda ketemu orang kecewa, karena Anda gak pernah lulus dari kekecewaan hidupmu. Hari ini, Abraham memberikan bukti waktu dia ngalah dengan Lot. Lot pasti pilih yang terbaik. Abraham pasti pilih yang terburuk menurut ukuran manusia. Tapi Tuhan bisa mengubah yang buruk jadi lebih baik. Yang baik Tuhan bisa ubah. Karena bersama Tuhan, padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Yesus Kristus. Saya mengalami banyak hal, saudara. Tapi saya bersyukur. Isi saya dulu ngomong, Pak, ngalah aja. Pak, diam saja. Ini banyak istri bukan jadi pemadam kebakaran. Tetapi jadi kompor meleduk, saudara. Suaminya marah. Udah Pak, atam aja Pak. Kapan lagi Pak? Lawan aja. Yang tertawa itu pelaku dan korban dan bertobat. No. Hukum kita adalah hukum kasih. Anda tahu? Di Indonesia. Hari-hari ini adalah transformasi yang terjadi. Saya katakan tokoh-tokoh orang yang membenci orang Kristen. Sedang bertobat satu persatu. Yesus menampakkan diri di tengah doa mereka. Saya mau katakan saudara-saudara, gereja dibakar ratusan gereja. Tapi hari ini saya bersaksi di mimbar yang kudus ini, gereja yang dibakar rusak. Hari ini dibangun kembali lebih bagus. Dan orang yang membakar itu bertobat satu persatu dan lututnya bertelur. Yesus adalah Tuhan. Kekristenan kita bicara soal kasih. Semua katakan kasih. Semua katakan kasih. Pengampunan. Dan damai sejahtera. Kalau hari ini saudara-saudara, Anda belum lulus dengan ujian itu. Anda harus ambil keputusan, ya Tuhan. Saya gak mau gagal. Saya mau seperti Abraham. Yang percaya katakan amin. Saudara, sekian tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu, gedung gereja kami udah gak muat. Dekat airport, kalau Anda ke Balikpapan, tanya aja gereja Betani. Itu di airport orang tahu, saudara. Dekat airport 5 menit. Kami dapat tanah 1 hektar dan bangun itu mujizat. Sampai hari ini gak ada angkutan umum yang lewat. Kami tapi di tengah kota kami buat kebaktian sewa di hotel terus, saudara. Harga hotel di Balikpapan itu pakai USD, saudara. Sewa rentnya, saudara, jam-jaman. Naik terus lama-lama kami, saudara-saudara, ingin punya gedung sendiri. Tiba-tiba datang orang, ngecek-ngecek gendut begitu. Dari Samarinda, hidup pula, saudara-saudara. Bilang, Pak Samuel, belilah gedung saya, tanah saya. Dia punya tanah. Ada mau bangun sekolah nggak selesai masih tiang-tiang dan dia hampir bangkrut, saudara. Saya nggak mikir itu, tapi Tuhan itu memberikan tepat pada waktunya. Udah tahu dia datang dan nawarkan itu tiap hari. Karena udah ditawarkan mana-mana nggak laku, biasa begitu kan? Bila makan lama-lama nggak laku, ditawarkan gereja, saudara-saudara. Jadi itu terakhir, saudara. Tuhan menjawab doa kami. Singkat cerita, saya doa Tuhan ngomong ambil. Sepakat 5,5 miliar, saudara. Saya ngomong, Pak, saya gak punya uang. Dia ngomong, gak apa-apa, Pak. Tolong saya aja. Yang penting di bank, karena mau dieksekusi bank, dia kredit di bank gak bisa dibayar. 750 juta, bebasin aja itu uangnya. Sisanya boleh nyicil sampai Tuhan Yesus datang kembali. Anda bisa bayangkan, itu perjanjian yang paling unik dan itu notaris, saudara-saudara. Saya bebasin, saya bayar. Di bank, karena daripada dia eksekusi bank, dia nggak bisa dapat apa-apa. Akhirnya kami bantu, saudara. Udahlah, akhirnya sertifikat semua di bank. Diserahkan dari bank ke notaris. Tinggal buat perjanjian itu. Akhirnya saudara kami cicil mulai. Rupanya ada yang mau nawar lebih mahal, biasa kan. Bahkan kalau nggak laku dibeli gereja itu semua pada mau ambil, saudara-saudara. Dan naik itu propertinya. Dan ada yang bayar 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar. Matanya biru, saudara-saudara. Sedangkan perjanjian sama saya, sisanya sampai Tuhan Yesus datang kembali, saudara-saudara. Akhirnya dia berusaha kirim preman pengacara sehingga cerita mau membatalkan. Anda harus tahu, tahun-tahun itu jemaat saya Pangdam, bintang 2. Jemaat saya Kapolda, bintang 2. Ibadah tempat kami ingat Natal 2007-2008 itu, saudara-saudara. Itu Natal itu saudara, malam Natal Pangdam dan Kapolda bintang 2. Malam Natal gereja kami sama-sama karena jemaat.
Itu sampai 3 hari sebelumnya dikirim tim ke Ghana. Disterilkan saudara-saudara. Ajudan bingung semua, sterilkan saudara. Bila saya ngomong malaikat kan mensterilkan semua saudara-saudara. Saya mau dikirim panser depan gereja untuk jaga gereja saudara-saudara. Itu baru bintang 2, bulan bintang 7 saudara-saudara. Anda tahu? Singkat cerita saudara-saudara. Sampai Kapolres itu jaga di depan gereja. Ya, diperintahkan siap. Dipikir jemaat yang gak tahu itu asar baru. Pakai baju dinas, kepolisian. Salam, dia karena bukan orang Kristen. Salon katanya saudara. Dia gak ngerti salam saudara-saudara. It's a true story saudara. Akhirnya saudara-saudara. Nah singkat cerita saudara, bapak ini rupanya gak terima saudara. Saya diusahakan bagaimana supaya saya lepas itu saudara. Karena kan sudah dibebaskan dari bank. Singkat cerita. Dia laporkan saya ke polisi. Penggelapan sertifikat. Apa yang saya gelapkan? Mau saya terang begini kok saudara-saudara. Nah Kapolresnya yang dilapori kaget saudara. Karena dia tahu ini pendetanya Kapolda sama Pangdam. Kan pangkatnya dia letkol. Ini kan pangkatnya bintang 2. Baik. Langsung dia telepon. Permisi izin pendetanya Kapolda Pangdam. Kenapa Pak? Kapolres dia Pak minta izin Pak. Mohon maaf Pak dia laporkan Bapak aduan, Bapak penggelapan sertifikat begini-begini. Mohon izin Pak kami mau proses secara hukum. Tapi Bapak karena orang yang miliknya Kapolda sama Pangdam. Bapak enggak kami panggil di kantor polisi. Kami kirim aja 2-3 orang penyidik ke kantor Bapak boleh. Anda tahu penyidiknya datang saya buka semua datanya. Ini Bapak bisa nuntut balik. Ini penyembarangan nama baik pendeta ini. Wah tuntut balik Pak. Sisanya bisa bebas Pak. Good idea. Not God idea. Saya lapor bos sama Tuhan. Balas ya bos. Jangan. Ngalah saja. Saya jawab sama penyidik. Gak boleh. Pendeta ini kesempatan pendeta. Kapan lagi pendeta? Akhirnya karena saya gak balas. Itu prosesnya 1 jam, sisanya dia baru keluar 3 jam. Kenapa? Sisanya dia konseling satu-satu. Penyidiknya konseling satu-satu dan terima Yesus saudara-saudara. Dan dibaptis dan jadi jemaat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terakhir saudara, dia kirim preman saudara. Datang ke kantor saya dan pengacara. Ngamuk-ngamuk saudara. Saya udah gak tahan. Anda tahu? Jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya angkat telepon. Karena saya diberi nomor telepon khusus oleh Kapolda dan Pangdam. Pendeta, kalau ada urusan apa saja. Anytime. You call me anytime. I help you. Saya pencet. Ternyata yang jawab sekretaris namanya Veronica. Nomor yang Anda tunggu sedang tidak aktif. Nomor yang Anda tunggu sedang tidak aktif. Anda tahu, Tuhan gak mau kita andalkan manusia. Tuhan mau kita andalkan dia. Tuhan ngomong senyum, kapok kon. Saya ngomong enggak Tuhan. Ajaib saudara. Legal saya, notaris saya, semua ngomong Pak, Bapak menang demi hukum. Karena Bapak gak pernah salah. Tapi Bapak, terserah Bapak. Karena orang itu ngomong gini, baik. Sisanya gak usah cicil. Saya beri waktu 3 bulan. Bayar cash. 4 miliar lebih. Zaman itu 4 miliar 250 juta. Sisanya 500 juta udah kita mulai bayar. Saudara. Anda tahu? Uang kas kita cuma tinggal berapa puluh juta. Waktu di depan legal semua notaris. Bayar sisanya 3 bulan Pak. Kami beri waktu. Mereka udah ngomong semua legal saya. Jangan Pak. Kalau Bapak ngomong tidak. Kita menang. Saya lapor sama bos. Tuhan gimana? Bayar. Setuju. Tuhan gak punya uang. Aku sanggup memberkati. Saya waktu tanya, bayar Pak? Ya. Dia shock semua legal saya. Saya ikut shock Tuhan. Uangnya siapa Tuhan? Sampai mulai ada yang ngolok saudara. Pak. Bapak itu rohani ya tapi pakai hikmat dong. Hari gini cari 4 miliar 250 juta itu sampai ayam gaku keluar gigi emasnya gak mungkin. Anda tahu? Tuhan bisa buat ayam jago keluar gigi emas, berlian dan intan saudara. Karena Tuhan kita Tuhan yang penuh mujizat dan penuh dengan cara ajaib. Kelihatannya kita ini ngalah, diinjak-injak, dikalahkan. Tapi Tuhan punya rencana yang indah.
Oleh anugerah Tuhan dalam waktu 3 bulan kami bisa bayar semuanya lunas dan tidak utang. Dalam mujizat Tuhan. Gedung itu kita perbaiki, bangun, saudara, selesai habis sekian miliar. Belum selesai belakangnya kita bisa bangun gedung yang 4 lantai lebih besar. Orang itu ketemu kami dan ngomong gini, Pak, maafkan saya. Aku akui Tuhan yang kau sembah itu. Tuhan yang kau sembah itu luar biasa. Kita bisa tuntut, kita bisa kalahkan dia. Tapi kita gak mau balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan Yesus dipermuliakan. Anda harus ambil langkah yang sama. Gak ada yang amin. Pak gak bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Kan Alkitab ditambah pipi kiri, pipi kanan apa? Pipi kanan, kiri kanan balas. Ya. Alkitab ngomong kalau enggak ditambah pipi kiri, belikan apa? Kalau udah pipi kiri kanan kau ditampar. Akan nampar lagi tamparan berikutnya. Alkitab bahasa asli berkata dia nampar wajah Tuhan. Dia akan berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, orang-orang yang membenci kami. Orang-orang yang mengolok dan menghina nama Tuhan. Satu persatu lututnya bertelut. Satu persatu mengaku Yesus adalah Tuhan. Tepuk tangannya paling baik. Yang ketiga yang terakhir, saudara. Abraham apa bedanya? Kemanapun Abraham pergi, yang diutamakan membangun mezbah bagi Allah. Dan Abraham setia memberi persepuluhan dan persembahan khusus kepada Tuhan. Kejadian 14 ayat 19-20 dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuh ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ibrani 7 ayat 2-4 kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut akte namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Juga Raja Salem yaitu Raja Damai Sejahtera dan camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberi 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dari mimbar kudus saya mau katakan kami pun bayar berpuluhan. Kami pun bayar lebih dari berpuluhan. Kami mau katakan tidak pernah ada orang bayar perpuluhan jadi miskin dan kekurangan. Tapi orang bayar perpuluhan dengan benar ke rumah Tuhan ini. Dia pasti diberkati. Saya ketemu orang-orang yang susah miskin. Gagal. Waktu dia taat firman Tuhan bayar perpuluhan. Bukan saya tahu dari kekurangannya. Bukan dari kelebihan tapi dari kekurangannya. Dengan cuciran air mata dia bayar perpuluhan. Hari ini mereka bukan lagi gagal. Dan mereka diberkati kaya raya. Mereka gak pernah kekurangan apapun. Itu kami bangun gereja kami di Balikpapan yang namun 1.700 orang. Anda tahu yang pertama kali bawa persembahan. Pertama bukan konglomerat orang kaya. Jemaat kami. Itu yang bawa pertama kali adalah anak yang jual koran. Selesai pulang sekolah. Dari rupiah demi rupiah dia kumpulkan uang koin itu. Kalau Amerika penny ya. Dia kumpulkan saudara dari pulang sekolah dia jual koran dan keuntungannya dia kumpulkan untuk beli sepeda. Anak itu bawa kepada Tuhan. Saya call siapa yang mau sungguh-sungguh membawa persembahan. Dia maju pertama kali. Dia bawa tabungannya dari tanah liat saudara. Anda tahu? Kami satu gereja nangis saudara. Anak ini bukan memberi dari kelebihannya. Dia memberi dari kekurangannya. Tuhan gak pernah utang saudara. Dia juara. Kelas SMP seluruh kota. SMA-nya dia pertukaran mahasiswa. Siswa. Indonesia dengan Australia. Akhirnya dia dibeasiswai sekolah. Dan hari ini mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah hutang. Tuhan cuma mau menguji saudara. Apakah hatimu tertarik pada berkat Tuhan. Atau hatimu tertarik pada sumber berkat adalah Tuhan. Tuhan cuma ngomong begini hari ini. 1, bangun mezbah keluarga. 2, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tabur dalam kasih. Tabur dalam kasih. Engkau akan menuai kemuliaan Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah. Dan yang ketiga, bawa apa yang jadi hak Tuhan. Saya ketemu seorang kaya ngomong begini. Pak Samuel,
Perpuluhan itu perjanjian lama, Pak. Perjanjian baru tidak ada lagi perpuluhan, Pak. Dia lupa Ibrani, saudara. Ngomong Abraham pun bawa perpuluhan. Saya mau hidup zaman perjanjian baru. Baik, Pak. Bapak mau perjanjian baru? Mau. Bapak, perpuluhan itu standar minimal sebetulnya. Standar maksimalnya, orang kaya ketemu Yesus. Dia ngomong gini, orang muda itu. Tuhan, aku udah jual ini, jual ini, jual ini, jual ini. Yesus ngomong gini, kalau kau mau sempurna, saya udah lakukan ini, saya udah lakukan ini. Yesus ngomong gini, kau mau ikut aku sempurna? Jual hartamu, bagikan orang miskin, ikutlah aku. Bapak mau perjanjian baru? Bukan perpuluhan. 100%. Sedihlah wajahnya. Lemeslah dia. Baik, Pak, perpuluhan aja. Kadang-kadang kita ini lupa bahwa kita diberkati bukan karena kita. Kita diberkati karena Tuhan. Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman Eden ini boleh kau makan. Tapi jangan kau jamah. Kalau kau jamah kau mati. Tuhan ngomong 90% itu berkat milikmu. Jangan kau jamah. Kembalikan. Kembalikan. Saya jamin, saudara. Dari mimbar yang kudus ini. Alkitab berkata tingkap langit sudah dibukakan. Berkat kekayaan dicurahkan berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan. Lot sebaliknya. Lot egois. Lot tidak ada pernah bangun mesbah. Anda cari ayatnya. Lot tidak pernah bayar perpuluhan. Roh hidup dalam pertengkaran. Tuhan selalu mengatakan berkat dan kutuk. Tuhan berkatkan engkau menjadi Abraham atau menjadi Lot. Engkau harus jadi Abraham. Abraham yang kerja. Engkau akan seperti bintang-bintang di langit. Keturunanmu akan menduduki negeri-negeri. Saya percaya. Tahun ini akan jadi tahun mujizat tanpa batas dalam hidup. Apa yang kau mimpikan, apa yang kau doakan. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin. Apa yang mustahil, Tuhan buat tidak mustahil. Amin. Mari kita berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita sembah Dia. Ibu Sylvie bisa nyanyikan pujian ini. Kita hampiri hadirat Tuhan. Kalau selama ini saudara belum lulus dengan ujian yang namanya ujian kesabaran, ujian pengampunan, ambillah keputusan, ya Tuhan, saya mau Tuhan. Saudara, saya terbatas tidak bisa mendoakan banyak saudara. Tapi saya minta waktu sedikit buat Anda. Ada beberapa saudara yang perlu didoakan secara khusus karena engkau ada pergumulan-pergumulan yang dalam finance saudara, dalam kesehatan saudara, dalam apa saja yang kau butuhkan. Siang ini mimbar yang kudus ini saya buka untuk saudara. Saudara berkata, Pak, saya sukar mengampuni. Saya udah tolong orang itu. Tapi saya dikhianati, Pak. Tapi hari ini firman-Mu ya dan amin Tuhan. Saya mau Tuhan ampuni orang itu. Saya mau hidup dalam berkat-Mu. Saya mau ikut si Abraham dalam perjanjian-Mu dan covenant dan berit itu. Perjanjian kekal. Anda lihat kemanapun Abraham pergi. Musuh ditaklukkan. Daerahnya diperluas. Dan jadi pelipat gandaan dan perluasan dan percepatan. Saya mau nubuat dari mimbar yang kudus ini. Gereja ini akan mengalami era yang baru. Musim yang baru akan datang dalam gereja ini. Tiap kursi di tempat ibadah gereja ini akan muat lagi dengan jiwa-jiwa yang akan dikirim oleh Tuhan dari timur, barat, utara, selatan. Karena di tempat ini ada kemuliaan Tuhan. Karena saya tahu balas saudara, semua hamba Tuhan hidup sesuai firman Tuhan.
dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tutup mata saudara. Waktu Bu Sylvie nyanyikan pujian ini, siapa di antara semua didoakan, mari maju ke depan. Saya buka altar yang kudus ini. Mari maju ke depan.